Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, salah satu yang kedengarannya sederhana buat kita, tapi tidak kita jumpai di agama lain, yaitu memanggil Allah dengan sebutan Father. Orang boleh menyebut dia Tuhan di atas segala Tuhan. Orang boleh menyebut dia Raja dan segala Raja. Orang boleh disebut dia yang Maha Esa, yang Maha Kuasa. Allah yang Maha Besar. But we call Him Father. Wow, haleluya. Sama-sama bilang, saya panggil dia Bapa. Kan beda. Amin. Kan beda. Waktu kita datang dan memanggil dia Bapa, artinya we got the privilege, kita dapat kehormatan untuk menjadi anaknya. Kita punya sebuah relasi, kita punya sebuah hubungan. Nah ini yang kita mau pelajari. Sama-sama bilang, dia adalah Bapa saya. Saudaraku, betul engkau sakit, betul engkau berbeban berat, betul engkau sedang dalam perjuangan, betul engkau sedang mengharapkan sesuatu. Kenapa kita perlu panik? We call Him Father. Amin? Ini kita mau belajar. 2 Samuel 7 ayat 10-15. Aku menentukan tempat bagi umatku Israel dan menanamkannya sehingga ia dapat diam di tempatnya sendiri dengan tidak lagi dikejutkan, diganggu, dibuat tertekan dan tidak pula ditindas oleh orang-orang lalim seperti dahulu. Kenapa God is so concerned about us? Kenapa Tuhan begitu peduli? Karena Dia tahu bahwa Dia adalah Bapa yang sayang pada anak-anaknya. Dia mengerti kita lemah. Dia mengerti kita gampang terpengaruh. Itu sebabnya Dia menjadi Yehovah Jireh, Allah yang menyediakan segala-galanya. Ayat 11. Sejak aku mengangkat hakim-hakim atas umatku Israel, aku mengaruniakan keamanan kepadamu daripada sebuah musuhmu. Juga diberitahukan Tuhan kepadamu, Tuhan akan memberikan keturunan kepadamu. Ayat 12. Apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagi namaku, dan aku akan mengokohkan tahta kerajaan itu selama-lamanya. Nah, Tuhan di sini sedang berbicara dengan Daud. Dan sedang berbicara tentang Salomo. Dan ayatnya selanjutnya dikatakan, aku akan menjadi bapaknya. Inilah kerinduan Tuhan. God wants us to understand that He is our loving Father. Tuhan mau kita menyadari bahwa Dia bukan sekadar juru selamat, Dia bukan sekadar yang maha kuasa, Dia bukan sekadar yang maha esa, Dia bukan sekadar penyembuh, Dia bukan sekadar penjawab doa, tetapi Dia juga adalah Bapa kita. Haleluya. Dia Tuhan yang ingin memeluk kita. Dia ingin memiliki relation, Dia ingin memiliki hubungan dengan kita. Aku akan menjadi bapaknya. Dan ia akan menjadi anakku. Apabila ia melakukan kesalahan, jadi sebagai anak bukan berarti kita nggak boleh buat salah. Tapi kalaupun kita buat kesalahan, maka aku akan menghukum dia dengan rotan yang dipakai orang, dengan pukulan yang diberikan anak-anak manusia. Klik. Tetapi meskipun kamu salah, meskipun kamu berdosa, meskipun kamu melakukan hal-hal yang mengecewakan aku, tetapi kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya. Seperti yang kuhilangkan daripada Saul yang telah kau jauhkan dari hadapanmu. Saudaraku, inilah Tuhan yang kita sembah. Dia Tuhan yang mau menjadi Bapa kita. Dia Tuhan yang menerima kita apa adanya. Tetapi Dia bukan Tuhan yang membiarkan kita sebagaimana adanya kita. Dia proses kita, Dia bentuk kita, Dia ajar kita, Dia latih kita. Sehingga kita menjadi pribadi yang luar biasa di hadapannya. Haleluya. Selanjutnya, Mazmur 103 ayat 13-14. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya. Wow, haleluya. Demikian Tuhan sayang kepada orang yang takut akan Dia. Bapa yang sayang sama anak-anaknya mencukupi kebutuhannya.
Bapak yang sayang pada anak-anaknya mendidik dan melatih. Bapak yang sayang pada anak-anaknya menegur. Bapak yang sayang pada anak-anaknya punya waktu memeluk anak-anaknya. Mengarahkan anak-anaknya untuk sekolah. Karena Bapak yang sayang pada anak-anaknya, Bapak yang punya target yang besar dalam hidup anak-anaknya. Tahukah saudara? Tuhan punya target yang besar dalam hidup saudara. Itu sebabnya kenapa doamu belum dijawab. Itu sebabnya kenapa kau diizinkan melalui masalah dan pergumulan. Karena Tuhan gak mau kita manja. Seperti beberapa minggu yang lalu saya katakan. Tuhan gak mau kita kena virus yang namanya GGD, gitu-gitu doang. Tapi Tuhan punya target rohani. Tuhan punya target yang besar dalam kehidupan kita. Seperti Bapa sayang pada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang pada orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini debu, Dia tahu bahwa kita ini lemah. Dia tahu kita ini gampang terpengaruh, Dia tahu kita ini gampang putus asa, kita gampang kecewa. Dia peluk, Dia latih, Dia didik, Dia persiapkan kita untuk menerima anugerah yang luar biasa. Haleluya. Selanjutnya, Yeremia 31 ayat 9. Dengan menangis mereka akan datang. Artinya ada masalah, ada persoalan, ada kekecewaan. Tapi dengan hiburan aku akan membawa mereka. Aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai di jalan rata, di mana mereka tidak akan tersandung. Sebab aku telah menjadi bapa Israel. Efraim adalah anak sulungku. Saudaraku, Tuhan mau menjadi bapa. Selanjutnya, klik. Kalau tadi yang saya bacakan buat setiap saudara adalah bagian-bagian dari perjanjian lama. Sekarang saya bacakan dari perjanjian baru. Berarti yang saya mau tegaskan di sini, Allah perjanjian lama dan Allah perjanjian baru is the same God. Jadi jangan saudara bilang, wah Allah perjanjian baru lebih, Allah perjanjian lama lebih keras, lebih tegas. Tapi Allah perjanjian baru, Allah yang lebih mengasihi. No. Dalam perjanjian lama Dia perkenalkan dirinya sebagai Bapa. Dalam perjanjian baru Dia kembali perkenalkan dirinya sebagai Bapa. Coba lihat 2 Korintus 6 ayat 16 sampai 18. Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita, haleluya, sama-sama bilang, karena saya adalah bait dari Allah yang hidup. Amin. The church is not the building. Gereja bukan gedung. Tapi gereja adalah saudara dan saya. Kita yang harus membawa hadirat Tuhan. Kita yang harus mencerminkan kemuliaan Tuhan. Kita yang harus menghadirkan shalom sorga. Karena we are the temple of His Spirit. Bait dari rohnya yang kudus. Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup menurut firman Allah ini. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka. Dan aku akan menjadi Allah mereka. Dan mereka akan menjadi umatku. Ayat 17 firman Tuhan bilang apa? Sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka. Pisahkan dirimu dari mereka firman Tuhan. Dan janganlah menjamah yang najis. Maka aku akan menerima kamu. Ayat 18. Dan aku akan menjadi bapamu. Dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikian firman Tuhan yang Maha Kuasa. Alkitab bilang kamu gak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Alkitab tegaskan pilih kepada siapa kita mau beribadah. Dan Alkitab berkata jangan kau menjamah yang najis. Alkitab bilang pisahkan dirimu dari antara mereka. Artinya hidup Kristen harus mengambil keputusan. Saya tidak bilang hidup Kristen harus eksklusif. Artinya kita bisa say hi to everyone. Kita bisa berteman sama semua orang. Tapi kalau bicara tentang sahabat, Alkitab jelas bilang pergaulan yang buruk menghancurkan kebiasaan yang baik. Artinya hidup Kristen harus bergaul sama semua orang agar kita dapat menjadi terang.
Tapi hidup Kristen harus membangun komunitas yang kuat untuk menguatkan iman. Dan itu berarti siapapun kita, dimanapun kita berada, kita harus menjadi bagian dari yang menguatkan, bukan yang menjatuhkan. Istri-istri harus menguatkan suaminya. Bukan menyerang, menjatuhkan, menghina, dan merendahkan. Suami-suami harus menguatkan istrinya. Bukan menjatuhkan, menghina, dan merendahkan. Orang tua, semarah apapun kau dengan anak-anakmu, jangan menghina, jangan menjatuhkan, bahkan jangan mengutuki. Angkat, kuatkan, beri semangat. Dunia ini semakin kekurangan orang-orang yang membangun. Mungkin tujuan sudah baik, tapi setan membingungkannya sehingga akhirnya engkau menghina, engkau memaki, engkau menjatuhkan, engkau hanya mendatangkan kerusuhan. Padahal kita bilang berbahagia orang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Saya berdoa, Jemaat Gereja Bethel Indonesia Global Fellowship Center, baik yang bersama di gereja maupun yang mengikuti secara teratur melalui ibadah online. Saya berdoa dorongan semangat saudara selalu dorongan untuk membangun. Kata-kata yang sudah keluarkan, selalu sudah pikirkan bagaimana membangun, bagaimana membawa damai, bagaimana menyatakan kasih Tuhan. Sebab Alkitab bilang, dan aku akan menjadi bapamu. Dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Demikian firman Tuhan yang Maha Kuasa, haleluya. Klik. Konsep Alkitab jelas, Veata Adonai Avinu Ata. Dalam bahasa Ibrani, Veata Adonai Avinu Ata. Artinya, engkaulah Tuhan Bapa kami. Avinu. Bapa. Amin. Dia adalah Bapa buat kita. Nah, saya coba pelajari, klik. Mengapa kita memanggil dia Bapa? Ada dua alasan utama. Yang pertama karena Yesus yang ajarkan. Ketika murid-murid bertanya, guru ajar kami berdoa. Yesus bilang apa? Kalau kamu berdoa, berdoa demikian. Bapa kami yang di sorga. Artinya Yesus ajarkan kita. Untuk memanggil dia Bapa. Dan kalau Yesus ajarkan kita untuk memanggil dia Bapa, artinya dia adalah Bapa buat kita. Yang kedua, mengapa kita memanggil dia Bapa? Karena dia menyebut kita anakku. Kalau sudah baca dalam Alkitab berkali-kali, firman Tuhan berkata anakku, anakku, anakku. Makanya Yesus bilang kamu harus dilahirkan kembali. Sehingga kita bukan lagi dilahirkan dengan daging dan darah. Sehingga kita membawa DNA dari orang tua kita. Tapi waktu kita dilahirkan dari roh dan firman. Itulah artinya kita dilahirkan kembali. Kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga kita berkata aku hidup tapi bukan lagi aku yang hidup. Tetapi Kristus yang hidup dalam aku. Dan karena dia Bapa buat kita. Artinya we carrying the DNA of God, of heaven. Berarti kita carry DNA-nya sorga. Disitulah berlaku firman. Firmanku itu tidak berat. Perintah-perintahku tidak sukar, kata Alkitab. Ada banyak orang yang bilang, oh kenapa yang mengalah sukar, mengampuni sukar, sabar sukar. Karena kita masih pakai DNA dunia. Tapi waktu kita pakai DNA ilahi, karena kita dilahirkan kembali, maka apa yang terjadi? Aku hidup, tapi bukan lagi aku yang hidup, tapi Kristus yang hidup dalam aku. Makanya konsep Tuhan sebagai Bapa ini sangat penting. Ada banyak gereja dalam doanya berkata Bapa kami, ya Bapa. Tetapi tidak lagi mengajar konsep Allah sebagai Bapa. Sehingga kita pikir Allah hanya tinggal di sorga. Nah, dia Bapa kita.
Dia bertanggung jawab buat kita, dia peduli sama kita, dia selalu persiapkan yang terbaik buat kita. Klik. Selanjutnya saya pelajari mengapa dia Bapa. Yang pertama saya pelajari karena dasarnya bukan the goal. Bukan tujuannya, oh ya saya akan dapat mujizat, saya akan dapat berkat, saya akan dapat ini, saya akan dapat, no. Tetapi the relation. Dia mau kita menanggalkan kesombongan kita. Dia mau kita datang apa adanya. The relation. When the relation are right. Waktu hubungan kita dengan Bapa baik. Maka the goal will be great. Hasilnya akan dahsyat dan luar biasa. Tapi seringkali kita persoalkan the goal. Kalau kita hanya perhitungkan the goal. Maka Tuhan bukan Bapa, tapi God become business for us. Oh ya saya bayar per bulan supaya saya diberkati. Oh ya saya melayani supaya saya dapat mujizat dalam hidup saya. Oh ya saya hidup sungguh-sungguh supaya doa saya semua dijawab. Come on. Kita mulai punya iman yang transaksional di sana. Tapi menyadari Tuhan Bapa. Fokus kita bukan it's about the goal. Tapi fokus kita it's about the relation. Dasarnya jelas. Dia mengasihi saya. Dia mencintai saya. Dia yang terbaik buat saya. Makanya Daud bilang hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya keselamatanku. Because he is my father. Yang kedua, mengapa dia Bapa? Karena kekuatannya bukan soal strength. Namun vision. Jadi dia tahu, dia ingat kita ini debu. Jadi Tuhan gak suruh kita kuat dulu. Baru dia percayakan segalanya kepada kita. Tetapi visinya, dan visinya apa? Kita bilang kalau kita setia dalam perkara kecil, Tuhan berkati kita dalam perkara yang lebih besar. Jadi selemah apapun kita, sekurang apapun kita, sesusah apapun. Kita gak perlu mengeluh, gak perlu bersungut. Setia aja. Yang setuju sama saya katakan saya harus setia. Yang mantap dong, sama-sama bilang saya harus setia. Ayo sekali lagi sama-sama bilang saya harus setia. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan, haleluya. Yeah, saya harus setia. Karena kekuatan ini bukan soal strength, saya kuat atau enggak, saya mampu atau enggak. Tapi soal the vision. Saya tetap punya visi enggak untuk setia. Karena janji Tuhan jelas. Bukan kalau kamu kuat aku akan melakukan perkara besar. Tapi kalau kamu setia dalam perkara kecil, Tuhan berkati kamu dalam perkara yang lebih besar. Haleluya. Yang ketiga, keutamaannya bukan pada the greatness, tapi pada love. Bukan soal kamu nggak bisa, bukan soal kamu bisa apa, tapi soal sudahkah engkau mencintai. Saudaraku, yang paling utama bukan daftar yang Tuhan kasih. Kamu harus bisa ini, kamu harus bisa ini, kamu harus bisa ini, kamu harus bisa ini. Baru kamu layak masuk surga. Tapi Tuhan ajarkan dua hal. Kalau kamu mengasihi Tuhan dengan segenap hatimu, segenap akal budimu, segenap kekuatanmu, dan mengasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, maka itulah seluruh hukum yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan kita. Jadi jelas. Dasarnya adalah bukan the goal, bukan tujuan, tetapi relation. Kekuatannya bukan strength, bukan apa yang saya mampu kerjakan, tapi the vision. Keutamaannya bukan pada hal-hal yang bisa saya kerjakan, tapi soal the love. Karena apapun yang kita kerjakan out of love. Nggak mungkin ada sungut-sungut. Nggak mungkin ada perasaan menyesal. Nggak mungkin ada kecewa. Nggak mungkin ada kepahitan. Dan nggak mungkin ada pemberontakan. Karena apapun yang kita kerjakan out of love. Maka pasti kita akan konsisten. Kita akan setia. Kita akan lakukan yang terbaik. Dan kita akan jalani dengan sukacita. Haleluya. Selanjutnya. Mengapa dia Bapa? Karena targetnya bukan prosperity. Namun into one.
Jadi targetnya bukan saya menjadi lebih kaya, saya berkelimpahan, tetapi menjadi satu. Makanya doa Yesus bilang jadikan mereka satu. Supaya dunia percaya bahwa aku di dalam engkau dan engkau di dalam aku. Makanya Alkitab bilang, jika kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu. Buat Tuhan tidak sulit mengerjakan mujizat. Yang setuju sama saya katakan buat Tuhan tidak sulit mengerjakan mujizat. Yes. Sama-sama bilang sama saya buat Tuhan tidak sulit mengerjakan mujizat. Tetapi yang sulit kadangkala menjadikan kau satu dengan Dia. Karena engkau ingin dekat dengan Tuhan tapi tidak mau meninggalkan keegoisan. Engkau ingin melihat berkat-berkat Tuhan tapi nggak mau meninggalkan kesombongan. Engkau ingin melihat mujizat dan perkara-perkara yang dahsyat, tetapi engkau tetap mau hidup dengan karakter yang lama. Alkitab berkata anggur yang baru tidak bisa disimpan dalam kirbat yang lama. Berarti kita harus buang kirbat yang lama. Kirbat yang baru akan menampung segala rancangan Tuhan yang luar biasa. Haleluya. Wow. Selanjutnya saya pelajari. Kekristenan percaya Allah adalah Bapa. Makanya Kristus di muka bumi juga disebut sebagai anak Allah. Lukas pasal 1 ayat yang ke-32 dikatakan, Ia akan menjadi besar. Ini bicara tentang Yesus. Dan akan disebut. Dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepada tahta Daud bapa leluhurnya. Pertanyaannya, Yesus pernah duduk sebagai Raja Israel enggak? No. Berarti bohong dong kalimat ini. Tidak. Memahami konteks Alkitab. Enggak bisa dengan otak kosong. Otak kosong, hati kosong, dompet kosong. Masa depan kosong. Iya kan? Enggak bisa. Untuk memahami kitab suci. Harus dengan penggalian-penggalian, pemahaman-pemahaman. Dia akan disebut anak Allah. Karena dia Allah sendiri firman yang menjadi sama dengan manusia. Akan mengaruniakan tahta Daud sebagai raja dari umat pilihan. Ketika dia datang kembali sebagai Imam Mahdi. Sebagai hakim yang adil. Sebagai raja yang kekal. Dia datang kembali dan dia akan memerintah sebagai raja. Jelas? Klik. Nah, saya coba pelajari. Mari kita bandingkan dua anak Abraham. Kenapa Allah harus jadi bapa? Abraham punya dua anak. Satu Ismail, anak hasil perzinahan dengan budaknya, yaitu Hagar. Dan Ismail dan Ishak dibesarkan oleh bapak yang sama. Artinya kalau yang satu disuruh berdoa lipat tangan. Yang satu nggak mungkin disuruh doa kepalkan tangan. Pakai logika sedikit. Kalau yang satu diajarkan doa tutup mata, nggak mungkin yang satu berdoa disuruh kedip-kedip mata. Ya, loh, kita pakai akal sehat loh. Kenapa kemudian antara Ishak dan Ismail terdapat jurang yang sangat dalam? Saya percaya dari mereka kecil. Karena nama Ismail adalah nama Ibrani. Seperti nama Ishak adalah nama Ibrani, Ismail adalah nama Ibrani. Ismael. Isma dari kata Shema. El artinya Tuhan. Ismael berarti
listen by God, didengar Tuhan. Itu nama Ismail, saudara-saudara. Jelas ya? Jadi masing-masing dapat nama Ibrani. Dan saya percaya masing-masing dididik sama. Apa yang membedakan keduanya menjadi jurang yang dalam? Saya akan coba menjelaskan. Yang membedakan keduanya adalah relation with the Father. Ismail betul dididik dalam iman Ibrahim, iman Abraham, iman Yahudi. Ishak juga dididik dengan iman Abraham, iman Yahudi. Tetapi kemudian Ismail di usia tertentu punya gesekan yang sangat berat dengan ayahnya. Sehingga kata Alkitab, ada keturunan yang kelakuannya seperti pereh Adam dalam bahasa Ibrani. Bahasa Indonesia menyebutnya keledai liar. Jadi binatang yang liar yang gak bisa dikendalikan, tetapi berupa manusia. Makanya namanya pereh Adam dalam bahasa Ibrani. Ismail punya gesekan dengan bapaknya. Sehingga buat dia gambar bapak rusak. Makanya di akhir zaman Tuhan sedang, maksud saya di akhir zaman setan sedang membangun generasi yang bernama fatherless generation. Generasi yang kepahitan dengan ayahnya, generasi yang gak punya hubungan baik dengan ayahnya. Bapak-bapak yang gak bisa jadi father buat anak-anaknya. Karena ketika gambar bapak rusak segala sesuatunya, makanya ingat. Kalau saudara baca Alkitab, Alkitab tidak pernah memisahkan antara ayah dan ibu. Tetapi pengajar lain berkata sorga di bawah telapak kaki ibu. Yang paling penting pokoknya ibu, yang paling penting pokoknya ibu. Loh, ibu memang melahirkan. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kekristenan tidak pernah mengajar bahwa kita harus menghargai ibu lebih daripada ayah. Kekristenan mengajar bapak dan ibu keduanya adalah satu. Anak-anak yang kehilangan father figure menjadi anak-anak yang timpang dan gak beres secara emosional dan jiwa dan hatinya. I know Bu, ibu memang berkorban. Tetapi ayah juga berjuang banyak. Mari kita gak berdebat soal ayah atau ibu yang lebih penting. Tapi mari kita kembali pada firman Tuhan. Bahwa keduanya adalah satu. Alkitab tidak pernah berkata, hai anak-anak hormatilah ibumu lebih daripada ayahmu. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Anak-anak yang menghormati ibunya lebih daripada bapaknya. Buat saya adalah anak-anak yang tidak berdasar pada firman Tuhan. Bukan karena saya seorang ayah saya ngomong begini. Tapi karena saya seorang hamba Tuhan yang mengerti firman Tuhan. Bu, sorry hari ini dengan kasih Kristus sebagai hamba Allah yang mencintai dan menyayangi saudara. Karena gak mau melihat anak-anakmu rusak dan kacau. Saya harus bilang, ibu-ibu harus bertobat. Saya mengerti mungkin kau sakit hati dengan suamimu. Tapi mari beresin urusanmu dengan suami. Gak usah anak-anakmu jadi korban. Sehingga anak-anakmu hanya diajar hormati mama masa bodoh sama papa. Karena saya mau gambarkan buat saudara. Dibesarkan di keluarga yang sama. Dibesarkan dengan ajaran dan iman yang sama. Tapi yang satu punya hubungan yang baik dengan bapaknya. Yang satu punya hubungan yang rusak dengan bapaknya. Dan di akhir zaman, setan sedang bekerja memakai orang-orang muda dengan fatherless generation. Generasi yang kehilangan figur bapak dalam hidupnya. Lihat Kejadian 21 ayat 10 sampai 14. Ayat 10-nya bilang begini. Berkatalah Sarah kepada Abraham, usirlah hamba perempuan itu beserta anaknya. Kacau Sarah ini. Anak itu gak salah. Oke, mungkin Hagarnya salah. Tetapi anak itu lahir karena apa? Karena usulan dari Sarah juga. Sarah gak sadar.
Main, waduh kacau. Sebab anak hamba ini tidak akan menjadi ahli waris bersama-sama dengan anakku Ishak. Betul. Tapi nggak usah anak yang jadi korban dong. Hal ini sangat menyebalkan Abraham oleh karena anaknya itu. Buat Abraham oke mengusir Sarah. Tetapi son still son. Anak tetap anak. Dan ini mengecewakan buat Abraham. Tetapi Allah berfirman kepada Abraham, janganlah sebal hatimu karena hal anak dan budakmu itu. Dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu haruslah engkau mendengarkannya. Sebab apa yang akan disebut keturunanmu ialah yang berasal dari Ishak. Ayat 13. Tetapi keturunan dari hambamu itu juga akan kubuat menjadi satu bangsa karena ia pun anakmu. Tuhan tetap bertanggung jawab. Tuhan tetap jadi father. Dan Tuhan bilang mereka juga akan menjadi bangsa yang besar. Dan terbukti hari-hari keturunan Ismail adalah keturunan yang besar. Ayat 14. Keesokan harinya pagi-pagi Abraham mengambil roti serta sekirbat air dan memberikan kepada Hagar. Ia meletakkan itu beserta anaknya di atas bahu Hagar. Kemudian disuruhnyalah perempuan itu pergi. Maka pergilah Hagar mengembara di padang gurun Beersheba. Saudara bisa bayangkan. Luka hati seorang anak. Lihat mama diusir. Hanya dengan persiapan seadanya. Anak diusir. Makanya dalam konsep keturunan Ismail tidak ada Allah sebagai bapa. Karena father figure rusak. Menyebalkan. Mengerikan. Setiap kali Ismail mendengar kata bapa, emosinya yang naik. Bapa kejam, bapa jahat. Itu sebabnya keturunan Israel. Maksud saya keturunan Ismail. Tidak memiliki konsep Allah sebagai bapa. Tapi keturunan Ishak yang menjadi Yahudi dan menjadi umat Kristen. Nomor 1. Ve'atah Adonai Avinu Ata. Engkaulah Tuhan Bapa kami. Klik. Apa yang terjadi dengan fatherless generation ini? Kenapa kemudian dari keturunan Ismail ini lahirnya teroris-teroris jahanam yang membunuh dan merasa itulah perbuatan yang baik, perbuatan ibadah kepada Allah? Kejadian 16 ayat 12 menjelaskan, sudah dinubuatkan oleh Alkitab. Sehingga kalau kita melihat terorisme di akhir zaman, kita ngerti ini penggenapan Kejadian 16 ayat 12. Seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar. Peleh Adam dalam bahasa Ibrani. Demikianlah nanti anak itu. Siapa? Ismail. Tangannya akan melawan tiap-tiap orang. Aduh. Teroris nyerang semua. Dan tangan tiap-tiap orang akan melawan dia. Semua bangsa, semua negara melawan. Dan di tempat kediamannya, ia akan menentang semua saudaranya. Makanya kita lihat. Dunia terorisme ada di mana-mana. Bukan hanya di Israel. Bukan hanya di Western culture. Bukan hanya ada di Asia. Tapi Alkitab sudah menubuatkan, thank God for the Bible. Tetapi ini juga nubuatan. Bahwa di akhir zaman dunia akan dirusak oleh fatherless generation. Orang-orang yang kehilangan kasih Bapa. Boleh gak saya titip kepada ibu-ibu yang saya sayang dalam kasih Kristus? Bu, sebagai penolong dalam keluarga, pastikan anak-anakmu tetap menghormati ayahnya. Kalaupun kau kecewa dengan suamimu, itu urusanmu dengan suami. Selesaikan di bawah kaki Tuhan. Tapi jangan hancurkan, jangan rusak masa depan anak-anakmu. Dengan cuci otak yang kau buat itu sangat berbahaya. Mungkin ada masanya kau bangga karena anak-anakmu sayang kau, tapi rusak jiwanya. Karena kau membuka pintu buat kegerakan setan di akhir zaman ini. Di akhir zaman yang paling berbahaya. Saya sebut fatherless generation. Coba lihat. Pengedar narkoba.
Tetap sayang sama mamanya. Tapi kehilangan peran bapa dalam hidupnya. Tetapi hari ini saya juga mau bilang sama bapak-bapak, kau harus bertobat. Kau harus jadi bapa yang baik buat anak-anakmu. Sebab kalau kau bapa yang berzina, kau bapa yang kasar, kau bapa yang melakukan KDRT dalam keluarga, kau bapa yang dipakai setan untuk membangun fatherless generation. Dan apa itu fatherless generation? Ini yang Alkitab bilang. Seorang laki-laki yang lakunya seperti keledai liar. Tangannya melawan tiap-tiap orang. Tangan tiap-tiap orang melawan dia. Dan di tempat kediaman dia akan menentang semua saudaranya. Bikin kacau di mana-mana. Dan buat adik-adik muda yang hari ini berkata, I think this is me. Aku pikir inilah aku. Aku a fatherless generation. Aku bagian dari generasi yang kehilangan kasih dan figur seorang ayah. Percayalah, dia bapa yang luar biasa. Kalaupun kau tidak punya bapa di dunia yang bisa kau andalkan, dia bapa yang memeluk engkau dan berjanji, aku tidak akan meninggalkan engkau dan tidak akan mengecewakan engkau. Datang pada kasih bapa yang luar biasa. Dia akan memulihkan engkau dan melakukan hal-hal yang luar biasa bagimu. Haleluya. Sekarang kita lihat selanjutnya. Klik. Kejadian 22 ayat 7 sampai 10. Kita tahu bahwa Tuhan memanggil Abraham, ambil anak yang tunggal yang kau kasih yakni Ishak. Ingat di masa Kejadian 22 ini Ismail sudah diusir. Ambillah anak yang tunggal yang kau kasih yakni Ishak, persembahkanlah. Buat Abraham, inilah masa yang mencekam. Tetapi sepanjang jalan, dia punya kedekatan komunikasi yang luar biasa. Menandakan bahwa he is a good father. Dia bapak yang asik. Sampai pada ayat yang ke-7. Lalu berkatalah Ishak pada Abraham, ayahnya bapak. Kita gak pernah dengar Ismail memanggil bapak. Tapi Ishak memanggil dia bapak. Saud Abraham, lihat kedekatannya. Ya anakku, yes my son. Bertanyalah ia. Lihat. Seorang bapak dan anak yang punya good relation. Dia bisa bertanya. Beda sama Ismail tadi yang gak bisa tanya why. Kenapa kamu usir kami? Tapi di sini Ishak bisa bertanya, di sini sudah ada api dan kayu. Tapi di mana anak domba untuk korban bakaran itu? Saud Abraham, Yehovah Jireh, Allah yang menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku. Demikianlah keduanya apa? Berjalan bersama-sama, luar biasa. Ayat 9. Sampailah mereka tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusulnya kayu, diikatnya Ishak anaknya itu. Dan anaknya tenang. Anaknya gak berontak, anaknya gak kecewa. Kenapa? He trusts his father. Anak-anak sekarang gak bisa percaya ayahnya. Kecewa, marah, berontak anaknya. Tetapi lihat. Disuruh kayu, diikatnya Ishak anaknya itu dan diletakkan di mezbah itu di atas kayu api. Ishak gak bimbang sedikit pun, dia tahu. Yehovah Jireh, Allah yang menyediakan korbannya. Sehingga dia yakin bukan dia. Ini hanya cara ayahnya untuk berbuat sesuatu. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangan lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetap dia diam. Tingkat kepercayaan kepada ayah. Karena hubungan yang akrab luar biasa. Karena itu saya mau simpulkan. Klik. Ciri-ciri orang yang hubungan dengan bapaknya baik. Makanya Allah memperkenalkan diri sebagai bapa. Dan saya berdoa. Di ibadah yang luar biasa hari ini, baik saudara yang di gereja maupun saudara yang ada di rumah masing-masing. Kita semua hari ini dapat mengambil pelajaran yang luar biasa. Bahwa kita punya hubungan yang baik dengan Bapa. Saya lihat di sini ada 5 hal penting. Ciri orang yang hubungan dengan bapaknya baik. Yang pertama, dia memiliki rasa percaya diri.
Ismail nggak punya rasa percaya diri. Ishak punya rasa percaya diri. Hubungan dengan bapaknya baik. Diikat. Mau disembeli. Dia tenang. Dia punya rasa percaya diri yang kuat. Yang kedua, dia memiliki rasa aman. Kalau hidup sudah panik terus, hidup sudah minder, nggak ada percaya diri, nggak ada rasa aman. Saya khawatir, engkau mungkin percaya Yesus sumber mujizat, tapi engkau nggak percaya Dia sebagai Bapa yang baik yang mengasihi engkau. Saudara-saudara yang hidupnya banyak panik, banyak khawatir. Ayo, mari kita kenal Allah sebagai Bapa. Kalau darahnya saja ditumpahkan, masa dia tidak bela saya? Yang ketiga, ciri orang yang hubungan dengan bapaknya baik, tidak mudah terombang-ambing, tidak mudah digoyahkan. Ada tawaran-tawaran dunia, Paulus bilang apa yang dulu kuanggap kebanggaan, sekarang kuanggap sampah. Karena pengenalanku akan Kristus, menyadari Dia sebagai Bapa. Aku percaya aku selalu menerima yang terbaik. Haleluya. Yang keempat, ciri orang yang hubungan dengan bapaknya baik, tidak suka cari-cari perhatian. Dia tahu Bapak peduli. Kenapa hari-hari ini banyak orang pakai tato lah, pakai tindik lah, baju terbuka kiri kanan lah, senang bikin kerusuhan, senang bikin hal-hal yang aneh-aneh lah, cari-cari perhatian banget gitu. Saya mengerti ada kekosongan yang dalam diri saudara. Tapi orang kalau mengalami Allah sebagai Bapa, dimanapun dia hidup, dia tenang dan jadi berkat. Selanjutnya, ciri orang yang hubungan dengan bapaknya baik, kuat dan berani. Ada tantangan tidak menyerah. Dia tahu Allah beserta aku. Aku tidak takut. Wow, haleluya. Dan sebagai kesimpulan terakhir, klik. Saya catat di sini. Karena Dia adalah Bapa, berarti kita anak. Karena kita anak, yang pertama Dia peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, dan takkan pernah Dia tinggalkan. Amin. Kenapa? Dia Allah yang peduli. Karena Allah peduli, saya nggak perlu khawatir. Karena Allah peduli, saya tinggal beriman dan percaya. Tidak akan pernah Dia kecewakan saya. Haleluya. Yang kedua, karena Dia adalah Bapa, berarti kita anak. Karena kita anak, Dia bertanggung jawab. Tuhan tidak pernah beri batu untuk anak-anak yang minta roti. Makanya Alkitab bilang, orang yang menabur dengan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Tugas kita jalankan tanggung jawab kita. Orang Kristen bukan gak ada tantangan. Tapi orang Kristen gak ada putus asa dan gak ada menyerah. Karena kita tahu selama kita berjalan dalam terang firman Tuhan, tidak pernah Dia kecewakan kita. Haleluya. Yang ketiga, karena Dia adalah Bapa, berarti kita adalah anak. Karena kita anak, Dia akan didik kita. Betul, tidak selamanya jalan kita rata. Tapi jalan kita selalu meningkat. Jalan kita selalu mengalami kemajuan. Dan jalan kita penuh dengan hal-hal yang dahsyat dan luar biasa. Taruh tangan kanan sudah di dada. Sama-sama bilang, betul saya dididik. Sama-sama bilang, betul saya dididik. Tapi saya akan tambah maju. Saya akan tambah meningkat. Saya akan tambah mengalami kedahsyatan Tuhan. Haleluya. Yang terakhir, saya undang pemain musik maju ke depan. Karena Dia adalah Bapa, berarti kita anak. Karena kita anak, Dia tidak akan hitung-hitungan terhadap kita. Tuhan bukan Allah yang hitung-hitungan. Kalau kamu buat ini, maka aku akan buat ini. Saudaraku, Dia Allah yang dengan kasih-Nya menolong kita, menopang kita, dan menguatkan kita. Tugas kita hanya berserah. Tugas kita hanya mendekat. Tugas kita hanya percaya. Saudaraku, hari ini dengan bangga harus saya ingatkan kembali. Dia adalah Bapa. Buat saudara-saudara yang sakit, Dia adalah Bapa. Buat saudara-saudara yang putus asa, Dia adalah Bapa. Buat saudara yang sedang kehilangan segala-galanya, Dia adalah Bapa. Buat saudara yang merasa gak ada orang yang peduli saya, gak ada orang yang mengasihi saya I really don't know what to do. Izinkan saya mengingatkan, Dia adalah Bapa. Bapa yang baik, Bapa yang bertanggung jawab, Bapa yang peduli, dan Bapa yang selalu memberikan yang terbaik buat anak-anaknya. Setiap mata terpejam, setiap kepala tertunduk, setiap hati terangkat pada Tuhan.